Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Muhammad Lutfi Baun Permadi, akan menjelaskan tentang desain database terdistribusi. Nah, untuk desainnya saya mengambil satu kasus yang dimana untuk jenis jaringannya mengambil model peer-to-peer, di mana peer-to-peer adalah jaringan yang masing-masing perangkatnya itu terhubung dengan database secara langsung gitu ya. Sehingga untuk mengakses data mereka tidak perlu terhubung terlebih dahulu ke server. Nah, untuk jenis jaringan topologinya menggunakan topologi star. Kenapa? Karena topologi ini untuk kabelnya itu tidak rumit dan untuk perawatannya juga lebih mudah, sehingga error-errornya yang terjadi juga lebih mudah untuk dilacak. Nah, ini adalah contoh dari database yang saya buat. Di sini saya mengambil kasus sebuah sistem aplikasi sewa drone gitu ya. Dan di sini ada beberapa tabel, diantaranya adalah tabel drone yang merupakan spesifikasi drone-nya, tabel orders, data-data pemesanan penyewa, lalu ada user data, itu juga akun dari user, terus tabel transaksi untuk data-data transaksi. Nah, di sini adalah Big Compute Database, di mana kita menggunakan konsep database yang di split gitu ya, di split ke masing-masing server. Jadi kami menggunakan beberapa server untuk mengelola database yang begitu banyak, karena jika hanya satu server saja mungkin akan terjadi kelebihan beban gitu. Dan di sini ini di split dan dibagikan ke beberapa server atau perangkat pengolah data. Nah, tentunya ketika database ini di split, maka diperlukan koneksi antar server, yang mana nantinya untuk satu server itu dapat mengkoordinirkan database sehingga menjadi satu gitu ya ketika diakses oleh client. Di sini kita menggunakan model leader dan follower node. Mana leader node di sini tugasnya adalah untuk mengkoordinasikan semua node-node follower agar dapat nanti datanya sinkron. Soalnya nanti data yang disimpan di masing-masing follower node ini akan berbeda indeksnya ya. Jadi ketika dia leader node ini memberikan instruksi atau request ke follower node, maka follower node nanti akan mengelola request tersebut, dan setelah semuanya selesai nanti akan didistribusikan ke leader node kembali. Dan ketika sampai di leader node kembali, data-data tersebut sudah menjadi satu dan siap untuk disajikan ke user atau client. Nah, di sini ada high availability database, artinya ketersediaan database yang tinggi. Yang dimana di sini ini ada database dengan jumlah yang banyak, dan ini direplikasi ke beberapa perangkat server. Artinya di full copy seperti itu, di copy ke beberapa server, tapi kopinya itu secara full dan tidak ada data yang tertinggal atau tidak tercopy. Setiap server memiliki data yang sama. Nah, di sini kasusnya kenapa kita pakai replikasi data. Contohnya seperti ini. Ketika ada request dari client gitu terhadap suatu data, kita tidak tahu sesuatu akan terjadi gitu ya. Contohnya di sini adalah ada pemadaman jaringan gitu, jaringannya padam pada satu server. Maka dengan replikasi data ini kita bisa tetap menjalankan
servernya atau mengakses data tanpa terkena gangguan karena adanya replikasi data tersebut. Gitu. Ini juga walaupun masih kena dua-duanya, tapi proses request ini masih bisa dilanjutkan. Nah, untuk data placement ini kita menggunakan model range, yang dimana model range ini mengatur alokasi beberapa data untuk disimpan ke servernya itu berdasarkan range. Yang di sini saya menggunakan range ID gitu ya. Lalu ini adalah data example user data. Jadi sebuah contoh yang saya buat tabel dari data user gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram utamanya dari desain database arsitekturnya. Dan yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan topologi star, di mana di tengahnya ada hub atau router untuk menghubungkan beberapa node di sekitarnya. Lalu di sini kita menggunakan juga jenis jaringan peer-to-peer ya, di mana setiap nodenya ini dapat mengakses data tanpa harus melalui server. Nah, di sini kita menggunakan replikasi data. Ketika data ini ada di node ini, maka datanya akan direplikasi atau di-copy agar tidak jadi sebuah gangguan ketika ada suatu gangguan pada node tertentu itu. Nah, ini adalah contoh kasusnya ketika ada suatu gagalan fungsi pada satu node. Contohnya di sini adalah di node 2. Maka database yang ada di node 2 itu tidak dapat diakses. Tapi kita masih bisa melakukan proses karena di sini kita sudah melakukan replikasi data. Yang di sini data B tidak bisa diakses, namun ada replikasi data B yang ada di node 1. Nah, kita juga selain itu bisa menambah database replikasi sebagai backup yang lainnya ya, sehingga lebih banyak backup yang tersedia untuk mengatasi masalah yang semacam itu. Nah, di sini adalah implementasinya dalam bentuk secara detailnya ya. Kita ambil contoh dari desain yang tadi. Ini di sini kita ambil node 1 dan node 2. Dimana contohnya node 1 ini berisi database A dan B. Ini yang berwarna kuning adalah database asli, dimana A ini semuanya merupakan data user, cuman yang membedakan di sini indeksnya. Kalau yang A indeksnya itu indeks 1 sampai sekian dan B itu lanjutannya. Nah, kemudian yang hijau ini adalah replikasinya, replikasi datanya dari database yang asli. Yang untuk yang biru juga sama, replikasi yang lainnya. Gitu. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari saya tentang desain database terdistribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.